Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Pertemuan awal yaitu cara berpikir sejarah. Adapun yang dibahas adalah yang pertama adalah pengertian sejarah. Sebelum kita mempelajari peristiwa masa lalu dan belajar dari sejarah, terlebih dahulu kita perlu memahami apakah sejarah itu, mengapa kita perlu mempelajari sejarah, dan apa manfaat yang dapat kita peroleh setelah kita mempelajarinya. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah, yaitu history, berarti masa lalu umat manusia. Sedangkan dalam bahasa Jerman, kata sejarah, Geschichte, berarti sesuatu yang telah terjadi. Jadi, dapat disimpulkan arti sejarah adalah sesuatu ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lalu dalam kehidupan umat manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setidaknya ada 3 poin mengenai pengertian dari sejarah, di antaranya 1. Sejarah merupakan asal-usul atau keturunan berupa silsilah, bagan atau catatan yang menggambarkan. 2. Sejarah ialah kejadian yang benar-benar sudah pernah terjadi pada masa lalu. 3. Berupa pengetahuan atau penjelasan tentang kejadian atau peristiwa yang sudah benar terjadi di masa lampau. Pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama adalah sejarah menurut para ahli Herodotus, ahli sejarah pertama dunia berkebangsaan Yunani yang mendapatkan julukan The Father of History atau sering kita bilang Bapak Sejarah. Menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Yang kedua, menurut pengertian Ibnu Khaldun, sejarah tidak hanya dipahami sebagai sesuatu rekaman peristiwa masa lampau, tetapi juga penalaran kritis untuk menemukan kebenaran suatu peristiwa masa lampau. Dengan demikian, ada unsur penting dalam sejarah. Yang pertama adalah peristiwa, adanya batasan waktu, when, yaitu masa lampau, adanya pelaku, yaitu manusia, dan tempat, serta latar belakang, why, dan daya kritis dari peneliti sejarah. Kemudian selanjutnya, menurut Collingwood, sejarah adalah sebuah bentuk penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau. Dan selanjutnya, pengertian sejarah menurut ahli Sartono Kartodirjo, sejarah merupakan pelbagai bentuk pengalaman kolektif pada masa lampau yang dibatasi oleh 2 pengertian, yaitu sejarah yang objektif, peristiwa itu sendiri, dan sejarah yang subjektif, dipengaruhi oleh pemikiran atau penulis sejarah tentang sesuatu peristiwa. Selanjutnya, Muhammad Ali dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, ia menegaskan bahwa kata sejarah mengandung arti sebagai berikut. 1. Sejumlah perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa-peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. 2. Cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian-kejadian,
dan peristiwa-peristiwa yang merupakan realitas tersebut. 3. Ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa yang merupakan realitas tersebut. Selanjutnya, Muhammad Yamin, sejarah adalah sesuatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan. Ada 3 konsep dalam sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Manusia, pelaku semua peristiwa atau kejadian masa lalu atau lampau. 2. Manusia terlibat dalam sejarah. 3. Manusia membuat sejarah. 4. Sejarah yang sekarang kita pelajari adalah sejarahnya manusia. Ruang, peristiwa masa lalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat. 2. Unsur ruang akan membuktikan peristiwa itu ada dan nyata. 3. Waktu. Yang pertama, waktu menjadi batasan setiap peristiwa yang terjadi. 2. Sejarah manusia tidak terlepas dari waktu. Hanya manusia yang memiliki kesadaran akan waktu. Salah satu contohnya adalah ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kini berdiri Tugu Proklamasi. Cara berpikir dalam mempelajari sejarah. Yang pertama, cara berpikir kronologis. Cara berpikir kronologis adalah berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan. 2. Berpikir secara diakronik. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui, dan melalui, sedangkan kronos berarti waktu, sehingga diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. 3. Kronologi. Kronologi adalah ilmu tentang waktu yang menjadi ilmu bantu sejarah dalam menyusun peristiwa atau kejadian sesuai urutan waktu terjadinya peristiwa. 4. Periodisasi. Bagian dari sejarah yang bertugas membuat klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu. 5. Kronik merupakan catatan perjalanan yang ditulis oleh para musafir, pendeta, atau pujangga pada masa lalu. 6. Cara berpikir sinkronik. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa atau masa lalu waktu tertentu dengan lebih mendalam. Sinkronik dalam sejarah adalah kajian yang lebih menitik beratkan untuk meneliti gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Cara berpikir sinkronik mengajarkan kepada kita agar lebih teliti dalam memahami gejala atau fenomena yang terjadi terhadap peristiwa atau kejadian pada waktu yang tertentu. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Keberlanjutan. Adapun keberlanjutan adalah kebalikan dari perubahan, yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Contoh, Wangsa Sailandra berkuasa di Jawa selama sekitar 250 tahun, atau kekuasaan Orde Baru Soeharto
selama 32 tahun. Kedua, perubahan. Perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara cepat atau lambat. Contohnya, perubahan yang terjadi secara cepat adalah peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945. Kejadian tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Perubahan juga dapat terjadi secara lambat. Contohnya, penerapan politik etis di Hindia Belanda mendorong kebangkitan nasional Indonesia pada abad ke-20.